dengan tangan bersikap anjali. Marilah kita mengagungkan guru junjungan kita sama Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Jika seseorang menjadi malas, serakah, rakus akan makanan, dan suka merembahkan diri, sama seperti babi hutan yang berguling-guling ke sana kemari, orang yang bodoh ini akan terus-menerus dilahirkan. Dhammapada Nagawaga Syair 325. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kali ini adalah kesempatan pertama saya untuk memberikan atau membagikan pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapatkan ketika saya sebelum menjadi biku. Ya. Saya pernah belajar di Istiabi Kertarajasa selama 4 tahun. Jadi dapat ilmu-ilmu yang banyak di sana. Ya, sekarang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua di sini. Seperti yang sudah Bapak Ibu dapatkan ya, paper. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jurus jitu memerangi loba terhadap makanan membawa kedamaian, dengan tema eat and eat, makan dan makan. Zaman Buddha ya, ada seorang raja yang gemar makan, yang suka makan. Cerita ini saya kutip dari Samyutta Nikaya 3, syair ke-13, atau sutanya tepatnya adalah Donapaka Sutta, di mana raja yang cukup kenal pada saat itu, Raja Pasenadikosala, diceritakan dia suka makan. Makannya ini bisa dibilang tidak wajar, seperti orang-orang pada umumnya. Mungkin saja orang-orang seperti biasa kita ini makan 1 porsi. Mungkin saja Raja Pasenadikosala ini lebih dari 1 porsi. Sehingga dia jadi gemuk dan sering ngantuk. Nah, ketika itu Raja Pasenadikosala datang menemui Sang Buddha dan Sang Buddha membabarkan Dhamma. Ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma, Raja Pasenadi ini selalu terkantuk-kantuk, selalu mengantuk. Dan akhirnya
Sang Buddha membabarkan atau memberikan wejangan. Ketika seseorang senantiasa penuh perhatian, mengetahui kecukupan makan yang ia makan, penyakitnya berkurang, ia menua dengan lambat, menjaga kehidupannya. Dengan kutipan seperti itu, ya. Lalu juga ya, Raja Pasenadi mengerti ya, apa yang telah disebutkan oleh Sang Bhagawa dan menyuruh ya, Brahmana muda ya, untuk selalu mengingatkannya ya, jikalau Raja Pasenadi Kosala makan terlalu banyak ya, Brahmana muda ini wajib untuk mengingatkannya supaya tidak makan terlalu banyak, sehingga Raja Pasenadi bisa mendengarkan khotbah Sang Buddha ya, khotbah Sang Buddha. Jikalau ya, Brahmana muda ini bisa mengingatkan ya, dia akan akan mendapatkan reward ya, akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu adalah 100 kahapana. Kahapana ini adalah satuan mata uang ya, satuan mata uang pada zaman itu ya, 100 ya. Setiap hari. Jadi jikalau Raja Pasenadi lupa, keesokan harinya Brahmana muda ini mengingatkannya dan mendapatkan uang 100 ya, sehingga seterusnya ya. Lalu dampak dari makan berlebihan atau tidak wajar ya, dari cerita Raja Pasenadi Kosala seseorang bisa mengetahui betapa berbahayanya makan dengan taraf yang tidak wajar atau berlebihan. Dalam Samyutta Nikaya 1 syair 30 dikatakan kantuk, kelesuan, kemalasan, tidak puas, ketumpulan setelah makan, karena inilah di antara makhluk-makhluk jalan mulia tidak muncul ya. Karena kegemukan ya, suka makan, sehingga ketika mendengarkan Dhamma tertidur, tidak bisa melihat Dhamma, maka jalan kesucian itu tertutup ya. Tertutup. Oleh karena itu ya, dalam agama Buddha dijelaskan ada 3 hal untuk mengurangi yang namanya keserakahan ya. Tidak banyak ya, saya kutip 3 hal dari 3 literatur yang berbeda ya. Yang pertama, perenungan terhadap tujuan mengkonsumsi makanan atau tangka nika pacawe kanapata ya. Ini biasanya sering diucapkan oleh para biku, samanera dan atasilani ya. Mungkin bapak ibu yang pernah berlatih menjadi samanera atau baja upasampada ya, ibu-ibunya berlatih menjadi seorang atasilani, pasti tahu ya. Apa itu ya? Dalam bahasa Palinya disebutkan pati sangka yoniso pindah patang pati sewami newa dawayana mandayana mandanayana wibusanaya yawa dewa imasa kayasa titiya ya panaya wihing suparatia brahmacariya nugahaya iti puranan cak wedanang patihang kami nawanca wedanang na upadesami yatra came bawisanti anawacataca pasuwi harocati. Yang artinya adalah merenungkan tujuan sebenarnya. Saya makan dana makanan ini atau saya makan makanan ini
bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk memperindah diri, tetapi hanya untuk kelangsungan dan memelihara tubuh ini, untuk menjaga tubuh agar tidak cepat lapuk, untuk membantu dalam menjalankan kehidupan suci. Dengan berpikiran, saya akan menghilangkan perasaan sakit yang lampau dan tidak akan menimbulkan perasaan sakit yang baru dengan makan secara berlebih-lebihan. Dengan demikian, terdapat kebebasan dariku sehingga dapat hidup dengan tentram. Dari kutipan ini, kita bisa mengerti bahwasannya kita ini hidup. Hidup itu untuk makan atau makan untuk hidup. Dua kata yang sangat gampang, yang hanya diputar-putar, tetapi artinya beda. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Jikalau saya bertanya seperti itu, Bapak Ibu pilih yang mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Karena kita bisa hidup ditopang oleh adanya makanan. Nah, sehingga dengan kita memiliki pengertian yang seperti itu, kita bisa meminimalisir yang namanya keserakahan. Ya. Apalagi ya, di Jakarta ini ya, bisa dibilang setiap tempat restoran selalu ada, rumah makan selalu ada. Ya. Baru habis makan ini, ketemu makanan itu, lapar lagi. Dengan kita memahami ini, ya, kita bisa melihat, ya, ya. Bukan berarti, ya, bantainya juga gemuk. Ya. Saya juga berusaha, ya, Bapak Ibu. Setelah saya upah Sampada, ya, saya tinggal di Damaratna, saya berusaha untuk makan sehari sekali. Tetap saja tidak kurus-kurus. Ya. Yang penting kita sudah ada usaha, tekad dan niat. Ya. Walaupun itu tidak kurus-kurus. Ya. Itu perenungan yang pertama, ya, tentang tangkal nikah cawe kanapata. Ya. Lalu yang kedua, ada perenungan tentang ahare patikulasanya, perenungan terhadap makanan yang menjijikan. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu suka makan apa di sini? Makanan kesukaan Bapak Ibu. Ya. Jikalau makanan itu yang enak-enak dirubah menjadi perenungan yang tidak enak, ya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tetap dimakan atau ditinggalin? Contohnya, ya, ketika meditasi, ya, latihan vipassana. Ya. Kalau saya dulu di Malang sana sama Bante Kantidaro Mahatera, ketika latihan vipassana, suruh makannya dikunyah sebanyak 30 kali. Kalau bisa lebih bagus. Apa itu yang dirasakan? Nasi dikunyah 30 kali, rasanya hambar. Ya. Makanan yang enak, ya, ketika meditasi berubah menjadi tidak enak. Ketika meditasi pula, nafsu makan saya berkurang. Karena saya sudah muak melihat makanan ketika dikunyah 30 kali. Kita semua sama merasakan hal-hal itu. Ya.
Apalagi makanan itu sudah bercampur dengan air liur yang ada di dalam mulut Bapak Ibu. Ketika dimuntahkan, apa mau dimakan lagi? Tidak. Langsung dibuang. Cici, geli. Saya tidak inginkan itu. Nah, itu juga sebagai salah satu perenungan tentang ahara patikulasanya terhadap makanan yang menjijikan. Makanan-makanan yang enak ketika dihidangkan dengan yang bagus-bagus, dilihat di mata bagus, dimakan enak sampai mulut enak, ketika sudah masuk perut, endingnya keluarnya sama saja. Tidak ada yang enak. Bapak Ibu makan daging ayam, keluarnya itu. Makan apa lagi? Sayur-sayuran, keluarnya itu juga. Tidak mungkin Bapak Ibu makan sayuran, keluarnya sayuran juga. Ya, ini sebagai perenungan juga. Untuk meminimalisir keserakahan kita. Ya. Lalu, yang ketiga. Perenungan tentang catu datu wawatana. Analisis 4 unsur pokok dalam makanan. Untuk mengurangi keserakahan atau loba terhadap makanan yang berlebihan, terdapat 4 unsur catu datu wawatana. Patawi datu, unsur tanah atau unsur padat. Apo datu, unsur api. Tejo datu, unsur api atau unsur panas. Tadi apo itu air ya. Lalu yang wayo, unsur angin atau unsur gerak. Nah, ini juga sama ya. 4 unsur ini bisa kita lihat ketika Bapak Ibu makan, umpamanya makan bakso yang keras ya. Itu adalah unsur padat. Ketika Bapak Ibu mengunyah menjadi halus, bercampur dengan air liur, perpaduannya dengan unsur padat dan unsur cair. Ketika kita melihatnya jangan jelas. Ketika minum sop, makan sop, itu unsur cair. Ketika sudah masuk ke dalam mulut, rasa enaknya pun berubah menjadi hal yang biasa. Di mana letak rasa enak dari makanan itu? Hanya di mata. Ketika sudah masuk ke mulut, rasa enaknya itu berubah. Apalagi sudah dikunyah-kunyah. Di situ juga saya sudah jelaskan. Ketika makan es krim, unsur padat berubah menjadi unsur cair. Perubahan itu tidak kekal. Ada perubahan dan perubahan. Unsur cair menjadi kuah. Kenapa dibilang kuah? Dari es krim yang keras, ketika masuk ke dalam mulut, berubah menjadi cair dan mencair. Apabila seseorang mau memperhatikan dan merenungkan jelas dan mendalam tentang unsur-unsur dalam makanan, pemahamannya
bukan berarti saya melarang. Kita boleh makan, yang penting sesuai. Kita celaka. Berat, kolesterol. Tiga hal ini sudah melekat sekali, ya, untuk kalangan orang-orang Jakarta dan sekitarnya. Ya. Jadi kita juga harus jaga. Kalau kita masih di Jakarta, tanpa dapat, harus rawat kita. Sampai kita sakit, umur. Mari ketika makan yang disertai keserakahan atau loba membuat pola makan wajib. Makan yang berlebihan kerja tubuh serta dapat menimbulkan berbagai mengetahui bahayanya terdapat tiga jurus Cawe Kanapata, perenungan tentang tujuan untuk mengkonsumsi makanan, ya. Perenungan terhadap makanan yang menjijikan, ahara patikulasanya, dan tentang 4 unsur pada makanan, jatuh dalam dengan yang berada di dalam diri, baik yang sifat tebal, tengah, halus, pun bisa kita melewati, bisa kita hancurkan, melatih. Ini adalah hal-hal yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita harus teknik risiko, ya, harus membuktikan sendiri. Guru atau kita sudah memberikan jalan dan sudah mendapatkan buah dari jalan yang hidup. Sehingga kita semua di sini bisa mengikuti jejak dari Guru Agung kita. Dari ketiga hal ini bisa saya sampaikan, ya, yang bisa saya berikan, ya, karena ya, dari hal-hal yang saya lihat-lihat sebelumnya, ketika ada seorang biku yang memberikan uraian dhamma yang terlalu banyak, ya, seperti pohon yang berakar-akar, dan Bapak Ibu pasti lupa, ya. Sehingga saya cukup memberikan ini 3 ini, ya, singkat, ya, gampang dimengerti, ya,
Semoga dengan ketiga hal ini ya, bisa membuat kita terbebas dari keserakahan. Walaupun tidak 100% terbebas, minimal kita sudah ada usaha untuk terbebas dari keserakahan. Ya. Sudah ada usaha. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semakin maju di dalam dhamma. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.